Jadi orang ini ngomong nggak berbasis fakta, tapi seenak udelnya gitu. Jadi dan saya juga tidak pernah mendengar Pak Ganjar nyindir ya. Saya kira nggak pernah saya mendengar Pak Ganjar yang begitu santun nyindir-nyindir. Tetapi kalau Anies Baswedan saya kira selain hal yang absurd, memang yang kita dengar, publik dengar itu kan sindir-menyindir. Memang demokrasi ini ya begini, harus ada saling check and balance. Nah, kita yang di luar pemerintahan tugasnya adalah menyampaikan pandangan-pandangan alternatif supaya ada perbaikan. Dan sama sekali saya tidak bermaksud untuk nyinyir atau nyindir, tapi lebih kepada menyampaikan fakta-fakta yang inilah memang indahnya demokrasi. Pada setiap 5 tahun kita memberikan tawaran baru. Dan silakan rakyat memilih, silakan rakyat memilih. Dalam pertemuan yang digelar kemarin, waktu ditanya oleh wartawan, tidak menyebutkan siapa calon wakil presiden. Tapi yang disoroti adalah bahwa Koalisi Perubahan mengatakan demokrasi dan ketatanegaraan itu buruk. Apa sih indikator sampai mengatakan demokrasi sekarang dan ketatanegaraan buruk, Pak? Enggak sih, Tata. Jadi pertemuan kemarin dengan Pak SBY itu memang lebih banyak membahas hal strategis. Dan kita tahu Pak SBY itu presiden kita yang terpilih pertama kali lewat pemilihan umum langsung. 2 periode menjabat dengan satu prestasi yang luar biasa dan sangat dikenal untuk concern melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola, termasuk penguatan KPK yang dibangun pada masa Bu Mega itu dikuatkan oleh Pak SBY. Kemudian banyak sekali hal-hal sifatnya itu memperkuat tata kelola. Karena itu memang sorotan kita adalah pada situasi tata kelola negara yang kami menyebutnya mengalami pemburukan atau kemerosotan. Sebagai contoh, memang lembaga-lembaga negara yang diharapkan bisa menjadi penjaga konstitusi itu mengalami kemunduran. Jadi beberapa keputusan di Mahkamah Konstitusi, kemudian kita mengatakan indeks demokrasi kita mengalami penurunan, kemudian campur aduk antara fungsi legislatif sama eksekutif, seperti tidak ada saling check and control, itu menjadi hal yang kita perhatikan, dan itu sebetulnya dalam jangka panjang membahayakan kekuatan negara kita, karena demokrasi itu kuat kalau ada check and balance. Sementara absolute power yang memupuk kekuatan menjadi satu center itu berisiko karena suasana check and balance tidak terbentuk atau tidak terjadi. Itu salah satu sorotan. Yang lain adalah soal penegakan hukum, soal maraknya korupsi, yang tentu saja sebagai pihak yang ingin memberikan alternatif atau perbaikan, ya memang harus mengkritisi hal seperti itu. Jadi ini bukan soal saling begitu, tapi pembicaraan strategis yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal atau menjadi basis dalam penyusunan program-program ke depan apabila nanti Pak Anies diberi kelancaran, diberi jalan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Oke, ditahan dulu. Ya, ditahan dulu Pak Sudirman, mungkin langsung saja ke Bang Deddy. Ya, pastilah ini soal putusan MK, korupsi, bahkan juga soal hukum yang terjadi. Ini dikritik kembali. Ini bagaimana tanggapan Bang Deddy? MK sudah ada keputusan. Itu memang masih isu ya yang dilontarkan. Jadi itu, apalagi tadi yang kedua? Persoalan hukum, persoalan sepanjang korupsi. Republik ini berdiri ada nggak masalah hukum dan masalah korupsi? Ada ya. Jadi kita berpijak pada realita. Realitanya kan masyarakat tingkat kepuasannya terhadap pemerintah itu rata-rata di atas 75 hingga 82%. Jadi yang sibuk nyinyir dan nyindir ini saya kira harus berkaca pada realita. Janganlah hidup di ruang-ruang menara gading lalu menilai seenak-enaknya. Kalau dibilang ketatanegaraan buruk, apakah ada proses ketatanegaraan kita yang amburadul? Kalau ada, saya kira negara ini sudah dalam kondisi chaos. Ya, jadi terlalu berlebihan kalau menurut saya. Kalau itu caranya menarik simpati atau perhatian orang, saya kira terlalu childish ya, terlalu overplay kalau menurut saya. Dimainkan terlalu berlebihan. Bicara demokrasi, siapa yang punya persoalan dengan demokrasi sekarang? Apakah ada orang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu, tidak bisa mengkritik, check and balances? Ini
partai seperti Demokrat, PKS, ya, bahkan di dalam koalisi pemerintahan sendiri sering mengkritik pemerintah. Jadi di mana tidak ada check and balance? Saya kira persoalan penegakan hukum, polisi itu udah ada 2 yang pangkatnya mayor jenderal dibawa ke muka hukum, menteri kena kasus korupsi ditangkap KPK, apalagi bukti yang Anda perlukan supaya jangan jangan sembarangan menuduh. Bicara indeks demokrasi, ya, ini menurut lembaga The Economist Intelligence Unit (EIU), ya, ini lembaga observer analisis politik global di London, ini mengatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan, naik 12 tingkat dari ranking 64 tahun 2020, tahun 2021 itu pada ranking 52 dunia. Jadi orang ini ngomong nggak berbasis fakta, tapi seenak udelnya gitu. Jadi, dan saya juga tidak pernah mendengar Pak Ganjar nyindir, ya. Saya kira nggak pernah saya mendengar Pak Ganjar yang begitu santun nyindir-nyindir. Tetapi kalau Anies Baswedan, saya kira selain hal yang absurd, memang yang kita dengar, publik dengar itu kan sindir-menyindir, ya. Banyak hal yang kita dengar dan kita lihat. Gitu. Ditanggapi dong Pak Sudirman, absurd, tidak berdasarkan fakta dan hobinya menyindir ini bagaimana? Ya, saya tidak ingin merespon ya, tapi mengembalikan fakta-fakta. Tadi misalnya dikatakan tata negara buruk, misalnya kok bisa ada jenderal polisi terkena hukum, kok bisa ada menteri berturut-turut kena kasus korupsi. Itu kan betul ditindak, tapi itu kan artinya memang ada hal-hal yang mesti kita jaga dan ternyata itu tidak terjadi. Ya. Kemudian tadi keputusan MK, contohnya adalah bagaimana mungkin MK itu memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, sesuatu yang melampaui kewenangan. Jadi banyak hal yang memang harus kita akui. Tentu saja sebagai pihak pemerintah memang harus berkata demikian, tapi kenyataan misalnya tadi dikatakan level popularitas dari presiden itu kan dari satu aspek. Tapi kalau dilihat dari aspek penegakan hukum, aspek keadilan, aspek pembangunan infrastruktur yang banyak mengalami masalah, jalan rusak, itu kan juga sesuatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dan memang demokrasi ini ya begini, harus ada saling check and balance. Nah, kita yang di luar pemerintahan tugasnya adalah menyampaikan pandangan-pandangan alternatif supaya ada perbaikan. Dan sama sekali saya tidak bermaksud untuk nyinyir atau nyindir, tapi lebih kepada menyampaikan fakta-fakta yang inilah memang indahnya demokrasi. Pada setiap 5 tahun kita memberikan tawaran baru dan silakan rakyat memilih, Bang Deddy bagaimana? Begitu. Ya, yang disebutkan itu kan masalah. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Jalan buruk yang diributkan di Lampung itu jalan provinsi, bukan jalan nasional. Jadi, dan pemerintah pusat sudah mendistribusikan anggaran melalui dana alokasi umum untuk pemeliharaan infrastruktur. Tergantung kepala daerah mau menggunakan anggaran infrastrukturnya itu bagaimana. Kan nggak mungkin APBN ini dialokasikan hanya untuk membangun jalan, tidak akan pernah cukup APBN kita. Jadi ini kita harus pintar-pintar lah memilah-milah masalah gitu ya. Jangan campur aduk, tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat. Misalnya, kenapa bisa polisi begini, kenapa begini? Loh, hukum dan demokrasi itu kan tujuannya bukan mencegah, tetapi apakah law enforcement itu dilakukan? Ditegakkan kan kepada polisi dengan bintang-bintang di pundaknya, kepada menteri. Yang ini apakah tidak terjadi pada zaman Pak SBY? Saya kira masih lebih parah, jauh sekali gitu. Mungkin ditanggapi dong Mas Adi Pray, sebenarnya hal yang wajar tidak sih setiap pilpres lawan ini saling menyindir mengenai isu yang belum memerintah, pasti menyindir pemerintahan saat ini, bahkan juga calon lawan politiknya seperti apa? Kalau bicara wajar tentu sangat wajar ya, tapi ada 2 hal yang ingin saya komentari. Pertama, ini sebagai penegas bahwa poros perubahan yang digagas oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat mencoba untuk menunjukkan jenis kelamin politik yang berbeda dengan yang lain. Kalau melihat Pak Ganjar Pranowo misalnya, selalu diasosiasikan sebagai bagian dari replika politik saat ini. Bagian dari kekuasaan politik Jokowi tentang infrastruktur, tentang IKN, tentang demokrasi yang diklaim baik-baik saja, soal pertumbuhan ekonomi yang agak selamat pasca pandemi Covid dan seterusnya. Nah, poros perubahan ini tidak seperti itu. Mencoba memotret dari sisi yang menurut mereka menjadi kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah.
Jadi serangan kepada Jokowi ini sebenarnya secara tidak langsung ingin menusuk jantung PDIP dan ingin menusuk jantung Ganjar Pranowo. Makanya yang dikritik misalnya soal demokrasi, yang dikritik soal ketatanegaraan, kasus-kasus yang belakangan ini begitu kuat mencuat. Kalau dilihat rata-rata aja, ini kan Poros Perubahan ini begitu keras mengkritik kubu pemerintah, kubu Jokowi, setelah Pak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Saya membayangkan, andai 8 bulan yang lalu ketika Anies dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh Nasdem, saat itu langsung muncul statement-statement yang dianggap sebagai antitesa. Saya di berbagai kesempatan ngomong ini justru telat. Telat panasnya, mestinya sejak awal mengkritik ini. Sehingga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai kubu perubahan ini menawarkan solusi dari apa yang kemudian akan coba mereka tawarkan pada persoalan-persoalan kebangsaan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini sebagai diferensiasi politik ya. Bahasa lainnya jualan politik sebenarnya. Nah, kubu perubahan ini ingin tunjukkan kepada publik bahwa orang yang selama ini dianggap dekat dengan Pak Jokowi, namanya Ganjar Pranowo, the next successor di 2024, adalah orang-orang yang sangat mungkin akan melanjutkan portofolio politik yang agak kurang oke. Maka muncullah poros perubahan namanya Anies Baswedan, ada PKS, Demokrat, dan Nasdem. Kalau jadi ya, nanti mendaftarkan di KPU di bulan Oktober, menawarkan yang menurut mereka akan perbaikan demokrasi, kemudian soal ekonomi, tentang infrastruktur yang menurut mereka ugal-ugalan dan seterusnya dan seterusnya. Ini jualan politik, apakah laku atau tidak? Ini sangat tergantung bagaimana resultante politik yang disampaikan oleh publik. Jualan politik itu dua hal. Pertama, efek bandwagon. Seberapa sering misalnya omongan-omongan terkait dengan buruknya infrastruktur dan lain-lainnya yang disampaikan oleh kubu perubahan ini ditangkap oleh publik. Yang kedua soal fakta. Karena yang faktual inilah yang kemudian akan lama. Kalau kritik terhadap pemerintah itu dianggap tidak faktual, seperti yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus, tapi hanya berdasarkan kasuistik, isu ini tidak akan begitu lama ditangkap oleh publik. Kalau cuma seminggu, 2 minggu, ataupun sebulan, ini cukup untuk memenuhi ruang publik yang penuh dengan kegaduhan dan hore-hore. Tapi jangan pernah berharap akan menjadi preferensi pilihan politik. Karena yang sifatnya absurd, tidak bisa dibuktikan, itu cenderung dia akan hilang di telan bumi, ditutup oleh fakta-fakta politik yang juga dibantah oleh kubu pemerintah, dibantah oleh kubunya Bang Deddy dan kubu Ganjar Pranowo. Ini yang saya sebut diferensiasi politik. Apakah jualan bahwa negara ini tidak baik-baik saja oleh kubu perubahan laku ketika ditawarkan kepada publik, ataukah bahwa negara sedang baik-baik saja dengan capres namanya Ganjar Pranowo, itu justru yang laku. Kan ini yang sebenarnya publik disuguhkan pada satu pertarungan politik dengan narasi-narasi yang menurut saya sedang berhadap-hadapan. Tinggal kalau kita melihat dalam teori komunikasi politik itu yang sampai kepada publik, yang sampai kepada mereka para pemilih adalah fakta-fakta yang memang nyata di depan mereka. Kalau yang dikritik infrastruktur misalnya tidak tepat sasaran, tapi pada kenyataannya orang mudik tidak ngeluh misalnya, itu adalah fakta yang sebaliknya. Kalau infrastruktur misalnya hanya dinikmati oleh orang kaya, tapi di pedesaan misalnya infrastruktur jalan, irigasi, ada bendungan, itu dirasakan. Ini yang saya kira bahwa efek bandwagon dengan realitas politik harus mampu diterjemahkan kepada publik, karena the end of the day-nya orang datang ke TPS itu sangat tergantung bagaimana penilaian dia terkait dengan fakta yang kemudian saat ini sedang dipertentangkan antara kubu pemerintahan ini dengan kubu poros perubahan itu.